Selamat berjumpa di dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 12 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pendosa Merasa Suci. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat yang kelima sampai dengan ke-7. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar supaya kami tidak menjadi pendosa yang merasa suci, tetapi kami bagaimana menjadi pendosa yang berjuang hidup suci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada kalimat yang sangat berbeda. Yang pertama adalah pendosa yang merasa suci. Yang kedua adalah pendosa yang berjuang hidup suci. Kita melihat Alkitab mengatakan di sana ada ahli-ahli Taurat, ada orang banyak yang menangkap basah perempuan yang sedang berzina, dan dia mengatakan menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, perempuan tersebut siogianya itu harus dilempari dengan batu. Tetapi pertanyaan itu tidak langsung ditanyakan, tetapi ditanyakan kepada Yesus. Dan itu adalah sebuah cobaan dan sebuah ujian. Apakah Yesus mentaati Taurat Musa? Apakah Yesus mentaati kebiasaan dan budaya daripada orang-orang Yahudi? Dan firman Tuhan berkata, mereka mengatakan itu mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus dengan jarinya di tanah? Tidak ada catatan dalam Alkitab. Tetapi ayat 7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula menulis di tanah. 2 kali Yesus dicatat menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang di antara mereka yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Apa kesimpulan yang kita pelajari pada bagian ini? Sahabat seperjalanan, setiap dosa tentu akan mendapatkan hukuman yang berasal dari Allah. Setiap dosa pelanggaran dan hukuman itu sangat tergantung Tuhan sendiri. Apakah Tuhan akan memberikan hukuman ringan? Apakah hukuman berat? Itu hak prerogatif Tuhan. Atau tatkala seorang berbuat dosa, apakah Tuhan akan memberikan pengampunan? Tidak melakukan hitung-hitung sama sekali. Di sana pun adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tradisi Musa, tradisi yang disebut di dalam kebiasaan-kebiasaan, itu ada 2 bagian. Bagian tradisi yang diciptakan, dibuat oleh manusia, berdasarkan kesepakatan komunitas manusia di mana itu ada. Kita tahu dengan jelas tatkala dalam dunia modern ada aturan dan hukum. Tatkala seseorang melanggar hukum, tentu dalam dunia modern tidak main hukum rajam, hukum gantung, hukum pancung. Bahkan ada orang yang dihukum mati dimasukkan ke dalam sebuah tembaga. Lalu kemudian orang tersebut ditutup, lalu tembaga tersebut dibakar, orang itu hidup-hidup ada di dalamnya. Itu adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia di dalam aturan-aturan yang ada. Kalau kita pergi ke Singapura, ada sebuah aturan. Tatkala kita tidak boleh memberi makan burung di tempat-tempat umum, kita tidak boleh meludah, kita tidak boleh membuang sampah. Itu hal sederhana. Pada prinsipnya hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Dan hukum adalah sebuah kesepakatan yang dibangun dalam sebuah komunitas. Dan di dalam hukum Allah pun kita tahu dengan jelas, setiap manusia, tidak hanya perempuan yang berzina, setiap kita masing-masing. Jangankan dihukum rajam, setiap kita siogianya kita itu disalibkan. Kita seyogianya setiap kita masing-masing melewati yang namanya Via Dolorosa. Kita dipakukan, tetapi setelah kita disalibkan pun kita tidak akan mendapatkan keselamatan karena kita semua adalah orang-orang berdosa.
Ada hak prerogatif Tuhan, bagaimana Tuhan mengampuni, menerima orang berdosa. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tidak mentolerir dosa. Dosa tetap adalah dosa. Dosa itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jawabnya, tidak ada Tuhan, kata perempuan itu. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kesimpulannya, apakah kita menjadi pendosa yang merasa suci seperti ahli Taurat dan orang-orang banyak, orang Farisi, orang-orang yang dikatakan dalam kumpulan orang banyak? Kalau kita lihat catatan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ketiga, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar mereka. Tetapi ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah. Ini adalah pendosa yang merasa suci. Siogianya kita adalah orang-orang pendosa yang justru memang kita berdosa, harus merasa berdosa dan berjuang bagaimana hidup suci. Kalau pendosa yang merasa suci, maka pekerjaannya adalah mengurusi dosa-dosa orang lain, dan dia tidak mengurusi dosa-dosanya sendiri. Dia mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, menangkap kesalahan orang lain. Tetapi dia tidak berjuang bagaimana menangkap, mengumpulkan dosa apa yang diperbuat. Itu adalah kelompok pendosa yang merasa suci. Tetapi kalau kita masuk dalam kelompok adalah kita pendosa yang menyadari kita berdosa dan memang kita berdosa, dan kita berjuang bagaimana hidup kudus dan suci, maka kita tidak punya waktu lagi untuk memikirkan apalagi mengurus dosa orang lain. Karena kita akan sibuk mengurus diri sendiri. Karena kita adalah pendosa yang berjuang bagaimana hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, maka kita sibuk mengurusi diri sendiri menjadi lebih baik. Tetapi pendosa yang merasa suci, dia akan terus menerus mengurusi orang lain. Mari kita belajar bercermin setiap kita sahabat seperjalanan. Apakah dalam keseharian kita lebih banyak mempercakapkan dosa orang lain? Orang itu berzina, orang itu mencuri, orang itu korupsi, orang itu rumah tangganya berantakan, orang itu bertengkar, mantu dan mertua tidak cocok. Orang lain dosa-dosanya yang kita bahas. Itu adalah pendosa yang merasa suci, kebiasaannya berbicara tentang kekurangan orang lain. Kalau kita adalah orang berdosa dan memang kita berdosa, kita pendosa yang berjuang hidup suci, kita akan terus mengurus diri sendiri. Apa yang kurang di dalam diriku, Tuhan, ujilah hatiku, ujilah hidupku. Apa dosa-dosa yang aku lakukan dengan mulutku, dengan pikiranku, dengan perasaanku, dengan tindakanku, dengan tanganku, dengan kakiku, dengan seluruh hidupku. Ya Tuhan, aku berjuang untuk tidak berbuat dosa karena aku adalah pendosa yang berjuang bagaimana hidup kudus dan benar. Sikap seperti demikianlah yang justru diperkenan oleh Allah. Sahabat seperjalanan, di mana posisi kita? Apakah kita masuk dalam kelompok orang pendosa yang merasa suci? Atau kita adalah kelompok orang, kita adalah pendosa yang berjuang bagaimana hidup suci, kudus dan benar? Pilihan ada di antara kita. Pendosa yang merasa suci, semakin merasa suci, dia semakin berdosa. Pendosa yang berjuang hidup suci dalam keberdosaannya, dia akan berjuang bagaimana hidup semakin benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu, cara, dan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi pribadi adalah pendosa yang berjuang hidup suci. Amin.